Selamat datang dalam perjalanan yang menarik melalui sejarah dan budaya komunitas Yahudi di seluruh dunia. Dari gemerlap lampu neon New York hingga jalanan kuno Yerusalem, komunitas Yahudi telah berkembang dengan tradisi yang kaya dan akar sejarah yang mendalam. Dalam video ini, kita akan mengungkap 10 negara teratas di mana komunitas dinamis ini tumbuh pesat. Saat kita melintasi berbagai negara, kita tidak hanya akan menyoroti landmark budaya yang penting dan momen-momen bersejarah, tetapi juga merayakan kehadiran serta kontribusi luar biasa dari orang-orang Yahudi di dunia kita saat ini. Apakah Anda siap untuk menjelajahi tempat-tempat di mana komunitas ini paling berkembang? Yahudi adalah sebutan bagi orang-orang yang berasal dari keturunan Ibrani yang digambarkan dalam Alkitab. Secara umum, istilah ini merujuk kepada penganut agama Yahudi atau Yudaisme. Menurut Britannica, istilah Yahudi berasal dari bahasa Latin Judaeus dan bahasa Yunani Iodaios, yang diambil dari bahasa Ibrani YHDH. Kata sifat ini muncul di bagian akhir Alkitab Ibrani dan merujuk kepada keturunan Yehuda, putra keempat dari Yakub. Suku Yehuda, bersama dengan saudaranya Benyamin, membentuk kerajaan Yehuda. Pada tahun 2023, populasi Yahudi diperkirakan mencapai sekitar 14 juta jiwa. Kaum Yahudi telah berpindah-pindah untuk mencari tempat tinggal, sehingga mereka kini tersebar di seluruh penjuru dunia. Mengutip Wisevoter, berikut adalah negara-negara dengan jumlah penduduk Yahudi terbanyak di dunia. Nomor 10. Brasil. Brasil menempati peringkat ke-10 sebagai komunitas Yahudi terbesar di dunia, dengan sekitar 95.000 orang Yahudi yang sebagian besar tinggal di kota-kota besar seperti Sao Paulo dan Rio de Janeiro. Akar kehidupan Yahudi di Brasil dapat ditelusuri kembali hingga abad ke-16. Ketika para pemukim Yahudi awal mencari perlindungan dari penganiayaan yang diakibatkan oleh Inkuisisi Spanyol dan Portugis. Mereka meletakkan fondasi komunitas yang akan tumbuh dan berkembang secara dramatis selama berabad-abad. Brasil menjadi tempat perlindungan yang aman dari kengerian Nazi di Eropa. Selain itu, era pasca revolusi Rusia menyaksikan gelombang baru imigran Yahudi yang melarikan diri dari kekacauan di Eropa Timur. Migrasi historis ini telah menenun permadani budaya Yahudi yang kaya di Brasil, dicirikan oleh semangat yang tangguh dan integrasi yang dinamis ke dalam masyarakat Brasil yang lebih luas. Komunitas Yahudi di Brasil terus berkembang pesat, memberikan kontribusi signifikan pada struktur budaya, ekonomi, dan sosial negara tersebut, sambil tetap mempertahankan hubungan yang kuat dengan akar dan tradisi sejarah mereka. Ketahanan dan kemampuan beradaptasi komunitas ini menjadi bukti yang lebih luas tentang migrasi manusia dan integrasi budaya di dunia kita yang seringkali berfokus pada perbedaan. Kisah diaspora Yahudi di Brasil mengingatkan kita akan dampak mendalam dari merangkul keberagaman, yang dapat membentuk karakter dan warisan suatu bangsa. Dalam konteks masyarakat modern yang bergulat dengan isu migrasi dan identitas budaya, komunitas Yahudi Brasil menawarkan pelajaran berharga tentang harmoni dan ketahanan. Kami mengundang Anda untuk terlibat di kolom komentar di bawah ini dan membagikan pemikiran Anda tentang bagaimana sejarah dan budaya yang beragam membentuk masyarakat kita saat ini dan di masa depan. Nomor 9. Australia. Australia menempati peringkat ke-9 dalam daftar kami, dengan sekitar 113.000 orang Yahudi, menjadikannya sebagai populasi Yahudi terbesar ke-9 di dunia. Komunitas ini terkonsentrasi terutama di wilayah metropolitan yang ramai, seperti Melbourne dan Sydney. Komunitas Yahudi Australia merupakan contoh nyata dari sintesis budaya yang kaya. Identitas Australia sebagai surga bagi para imigran, terutama dari Eropa selama abad ke-19, mencerminkan pola migrasi Yahudi di era yang sama. Para pemukim Yahudi, seperti imigran Eropa lainnya, tertarik untuk datang ke benua ini demi mencari perlindungan dan awal baru. Sejak saat itu, mereka telah berhasil menjalin adat istiadat dan tradisi mereka ke dalam kerangka multikultural Australia. Arus masuk bersejarah ini menggarisbawahi peran Australia sebagai tempat yang ramah bagi berbagai etnis. Hal ini memberikan kepada warga Australia modern dan imigran pelajaran berharga tentang keragaman dan inklusi, yang terus meningkatkan lanskap komunal dan sosial bangsa ini. Nomor 8. Jerman. Jerman menampung sekitar 118.000 orang Yahudi, sebuah angka yang mencerminkan sejarah yang penuh liku dan kebangkitan kehidupan Yahudi di negara tersebut. Hubungan historis Jerman dengan populasi Yahudinya sangat gejolak, khususnya selama Perang Dunia Kedua, ketika penganiayaan di bawah rezim Adolf Hitler menjadikan Jerman sebagai tempat yang sangat berbahaya bagi orang Yahudi.
Banyak yang terpaksa melarikan diri demi keselamatan. Sementara kebijakan represif rezim Nazi memaksa eksodus besar-besaran orang Yahudi dari negara ini. Namun, pada akhir abad ke-20, kita menyaksikan kebangkitan kembali komunitas Yahudi di Jerman. Meskipun masa lalu yang penuh tantangan, kebangkitan ini menjadi bukti semangat dan ketahanan budaya serta identitas Yahudi yang abadi. Sejarah Yahudi di Jerman bukan hanya kisah tentang bertahan hidup, tetapi juga merupakan permadani kaya yang mencerminkan budaya, Renaissance, dan ingatan kolektif. Bagi mereka yang tertarik untuk mengeksplorasi warisan yang mendalam ini, buku harian Anne Frank, seorang remaja Yahudi kelahiran Jerman yang melarikan diri ke Belanda, menawarkan pandangan yang sangat pribadi tentang pengalaman individu Yahudi selama masa-masa sulit di Jerman. Saat ini, komunitas Yahudi terus berkembang pesat, memberikan kontribusi signifikan terhadap tatanan budaya dan sosial bangsa. Pertumbuhan ini berfungsi sebagai jembatan menuju masa lalu yang menyakitkan, serta menawarkan pelajaran dan wawasan yang relevan dengan tantangan global saat ini. Sambil Jerman terus berdamai dengan sejarahnya, negara ini juga membuka jalan menuju masa depan di mana keberagaman dan toleransi tidak hanya diterima, tetapi juga dirangkul. Nomor 7. Argentina. Argentina berada di tengah jalinan budaya dinamis yang mendefinisikan Amerika Latin dan menonjol dengan komunitas Yahudi yang signifikan, yang terbesar di wilayah tersebut, dengan sekitar 182.000 orang Yahudi. Populasi Yahudi Argentina bukan sekadar angka. Mereka adalah bukti komunitas tangguh yang telah berkembang meskipun menghadapi berbagai kesulitan sejarah. Pemukim Yahudi pertama kali tiba di pesisir Argentina pada abad ke-16, melarikan diri dari penganiayaan brutal yang dilakukan oleh Inkuisisi Spanyol. Saat ini, keturunan mereka sebagian besar terkonsentrasi di daerah perkotaan yang kaya budaya, seperti Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe, Entre Rios, dan Tucumán. Komunitas yang beragam ini terdiri dari Yahudi Ashkenazi, Sephardi, dan Mizrahi, masing-masing menambahkan benang unik pada jalinan budaya bangsa. Kehadiran komunitas dinamis ini menawarkan perspektif yang unik tentang ketahanan dan integrasi budaya kehidupan Yahudi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Warisan Yahudi Argentina memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dinamika multikultural yang membentuk masyarakat modern. Komunitas ini juga menawarkan pelajaran mendalam tentang ketahanan dan keragaman budaya yang terus memperkaya kehidupan sosial dan budaya di Argentina. Nomor 6. Rusia. Secara historis, Rusia telah berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi komunitas Yahudi yang cukup besar, meskipun kenyataan pahit antisemitisme dan penganiayaan yang melanda negara ini. Selama dekade yang penuh gejolak di tahun 1980-an dan 1990-an, banyak orang Yahudi mencari perlindungan dengan kembali ke tanah air leluhur mereka, Israel, demi keamanan dan rasa memiliki yang lebih baik. Hari ini, meskipun mengalami berbagai cobaan di masa lalu, Rusia masih menjadi rumah bagi sekitar 190.000 orang Yahudi, menempatkannya di peringkat ketiga di antara negara-negara Eropa dalam hal ukuran populasi Yahudi. Angka ini mencerminkan bukan hanya kelangsungan hidup, tetapi juga kebangkitan kehidupan Yahudi yang kembali tenang di Rusia. Komunitas Yahudi terus mempengaruhi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap budaya serta tatanan sosial negara ini. Ketahanan mereka adalah bukti semangat abadi orang-orang Yahudi, serta menawarkan pelajaran berharga tentang kekuatan identitas yang terus hidup dan kesinambungan budaya di dunia modern. Nomor 5. Inggris. Inggris menonjol sebagai komunitas Yahudi terbesar kelima di dunia, dengan populasi sekitar 290.000 orang Yahudi, yang merupakan jumlah terbesar kedua di Eropa setelah Prancis. Kehadiran Yahudi di Inggris dimulai sejak tahun 1070, tetapi pergeseran sejarah yang dramatis telah memengaruhi lanskap demografi mereka, terutama dengan adanya larangan selama 200 tahun yang dimulai pada abad ke-13. Baru pada abad ke-19, otoritas Inggris mulai meninjau dan merevisi kebijakan mereka, yang memungkinkan orang Yahudi untuk kembali dan menetap di Inggris. Saat ini, komunitas Yahudi di Inggris menjadi bukti ketahanan dan pelestarian budaya orang Yahudi. Mereka berkontribusi secara signifikan terhadap semua aspek kehidupan publik, termasuk bisnis, seni, dan politik, mencerminkan identitas budaya yang terintegrasi dengan baik namun tetap unik. Integrasi ini berfungsi sebagai contoh luar biasa tentang bagaimana komunitas historis dapat memberikan dampak positif pada masyarakat kontemporer. Kisah orang Yahudi di Inggris menawarkan wawasan menarik tentang manfaat dari membina masyarakat yang inklusif, yang menghargai dan belajar dari warisan budayanya yang beragam.
Dengan mempertimbangkan dampak mendalam dari komunitas ini, menjadi jelas bahwa merangkul keberagaman dapat memperkaya suatu bangsa. Terima kasih telah hadir di sini. Dukungan Anda sangat berharga. Saya mendorong Anda untuk berlangganan saluran ini untuk konten yang lebih mencerahkan. Terima kasih banyak. Nomor 4. Kanada. Dengan populasi Yahudi sekitar 388.000, Kanada berdiri sebagai rumah terbesar keempat bagi orang Yahudi di seluruh dunia. Komunitas yang beragam ini sebagian besar menetap di Ontario, Quebec, British Columbia, Manitoba, dan Alberta, mencerminkan kekayaan tradisi Yahudi yang ada di Kanada, yang meliputi latar belakang Sephardi, Mizrahi, dan Ashkenazi. Kehadiran Yahudi di Kanada dapat ditelusuri kembali ke tentara Yahudi Inggris yang mencari perlindungan dari kekerasan antisemit yang merajalela di Eropa. Saat ini, perpaduan budaya historis ini tidak hanya memperkaya masyarakat Kanada, tetapi juga menawarkan perspektif unik tentang ketahanan dan integrasi budaya. Seiring dengan terus berkembangnya kehidupan modern, komunitas Yahudi di Kanada berfungsi sebagai mercusuar keragaman dan penerimaan, mengingatkan kita akan kekuatan yang ditemukan dalam persatuan dan warisan yang abadi. Nomor 3. Prancis. Prancis adalah rumah bagi populasi Yahudi terbesar ketiga di dunia, hanya dilampaui oleh Israel dan Amerika Serikat, dengan sekitar 480.000 orang Yahudi. Komunitas Yahudi yang dinamis ini terutama berkembang di pusat-pusat perkotaan seperti Paris, Marseille, Lyon, dan Strasbourg. Demografi yang signifikan ini sebagian besar terdiri dari orang Yahudi Sephardi yang berasal dari Afrika Utara dan orang Yahudi Mizrahi dari wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah, termasuk negara-negara seperti Irak, Suriah, Lebanon, dan Iran. Secara historis, komunitas-komunitas ini menemukan perlindungan di Prancis selama abad ke-19, melarikan diri dari kondisi yang menindas di wilayah Mediterania dan Afrika Utara yang saat itu berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis. Namun, daya tarik Prancis sebagai tempat perlindungan telah terganggu oleh bayang-bayang antisemitisme. Orang-orang Yahudi Prancis telah mengalami sejarah yang mengganggu, termasuk kejahatan kebencian dan kekerasan, yang bekas lukanya masih membekas meskipun mereka bertahan melalui kekejaman Holocaust. Warisan komunitas-komunitas Yahudi yang beragam ini terkait erat dengan struktur budaya Prancis, memberikan kontribusi besar pada jalinan sosial, ekonomi, dan politik negara. Meskipun demikian, mereka terus menghadapi tantangan dalam melestarikan warisan unik mereka di tengah ancaman antisemitisme modern. Memahami ketahanan dan kemampuan beradaptasi populasi Yahudi Prancis tidak hanya memberikan sekilas pandang ke dalam kompleksitas kelangsungan hidup budaya, tetapi juga berfungsi sebagai bukti semangat abadi komunitas yang telah menghadapi kesulitan mendalam. Refleksi ini mendorong dialog yang lebih luas tentang pentingnya keragaman budaya dan penerimaan dalam dunia kontemporer kita. Nomor 2. Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah rumah bagi budaya yang dinamis, menjadi tuan rumah komunitas Yahudi terbesar kedua di dunia dengan jumlah sekitar 5.700.000 orang. Kehadiran yang signifikan ini sebagian besar berasal dari migrasi historis, terutama selama Perang Dunia Kedua, ketika banyak orang Yahudi mencari perlindungan dari penganiayaan agama yang merajalela di Eropa. Amerika menjadi tempat perlindungan di mana mereka dapat dengan bebas menjalankan tradisi mereka dan hidup tanpa ancaman kejahatan kebencian yang telah melanda masa lalu mereka di Eropa. Saat ini, mayoritas orang Yahudi Amerika adalah keturunan Ashkenazi, yang menelusuri warisan mereka ke pemukim Yahudi awal di Jerman Barat dan Prancis Utara di sepanjang Sungai Rhine. Komunitas ini, yang mencakup sekitar 90% dari populasi Yahudi di Amerika, memainkan peran penting dalam struktur budaya dan sosial negara, berkontribusi pada keragaman dan dinamisme masyarakat. Ketika kita mempertimbangkan implikasi kontemporer dari demografi yang beragam ini, penting untuk mengakui kontribusi berkelanjutan dari komunitas Yahudi bagi masyarakat Amerika, dari seni dan sains hingga pendidikan dan politik. Kontribusi mereka telah memperkaya pengalaman Amerika secara keseluruhan. Nomor 1. Israel. Israel berdiri sebagai pusat dunia Yahudi yang tak terbantahkan. Didirikan pada Mei 1948, negara ini menjadi tanah air nasional bagi orang Yahudi, menarik diaspora yang mencari perlindungan dan koneksi dengan akar leluhur mereka. Saat ini, sekitar 75% dari populasi Israel adalah Yahudi, dengan jumlah lebih dari 6 juta orang, menjadikannya komunitas Yahudi terbesar di dunia. Berdirinya Israel di wilayah yang secara historis dikenal sebagai Palestina didorong oleh aspirasi gerakan Zionis,
yang berakar pada teks-teks agama Yahudi yang menganjurkan perlunya tanah air bagi orang Yahudi. Konteks sejarah ini sangat penting karena membentuk lanskap sosial politik yang kompleks, di mana orang Israel, Arab, dan Palestina hidup berdampingan. Signifikansi Israel melampaui batas-batas geografisnya dan memengaruhi kehidupan Yahudi di seluruh dunia. Israel berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang ketekunan dan ketahanan orang-orang Yahudi. Selain itu, pengalaman Israel menggarisbawahi pentingnya toleransi budaya dan rasa hormat antaragama di dunia yang ditandai oleh keragaman. Kisah Israel menawarkan wawasan tentang tantangan dan kemenangan dalam mempertahankan identitas nasional, sambil membina masyarakat yang merayakan berbagai warisan dan kepercayaan. Saat kita terus mengeksplorasi dan berbagi kisah-kisah yang mendalam ini, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua karena telah bergabung dalam perjalanan yang mencerahkan ini. Dukungan Anda sangat berharga, dan jika Anda belum melakukannya, mohon pertimbangkan untuk berlangganan saluran kami agar tetap mendapatkan informasi terbaru tentang penjelajahan berkelanjutan kami terhadap beragam budaya dan sejarah. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Mengklik tombol berlangganan adalah motivasi besar bagi saluran ini.